warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, waj'al li wajiran min ahli, ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya alim, iftah lana qulubana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatih. Jamaah sekalian yang saya hormati dan Allah muliakan, sebelum kajian ini dimulai kita baca tasbih bareng di subuh ini, karena salah satu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika diamalkan sesudah ba'da salat fardu. Ayo Pak, bareng-bareng semuanya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kenikmatan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Karena orang-orang yang berjalan ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, itulah pejuang-pejuang fisabilillah. Rapatkan barisan, kuatkan silaturahmi, berjamaah sholat subuh, insya Allah daerah itu akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah ibu bapak yang dimuliakan Allah, orang yang senantiasa terus berusaha berupaya untuk senantiasa hadir sholat subuh ke masjid, dia akan mendapatkan di akhir hayatnya, insya Allah kematiannya akan Allah jadikan husnul khatimah. Apakah itu yang diinginkan ibu bapak semua yang hadir? Insyaallah ingin ketika kita di akhir hayat Allah jadikan kematian kita husnul khatimah. Tidak akan rugi. Ketika orang lelap tidur, orang masih dalam keadaan berbaring tidur, kemudian kita bangun mendengar suara kumandang adzan subuh atau sebelum subuh, kita sudah bangun untuk senantiasa bergegas pergi ke masjid. Insya Allah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan
hidup dunia maupun nanti di akhirat. Yang saya bahas adalah dalam kajian Subuh Ahad Berkah ini tentang meraih dan menjaga yang namanya istiqomah. Karena istiqomah ini yang paling sulit mempertahankannya. Betul? Ketika kita belajar untuk istiqomah, membaca Quran, 1 minggu kita kuat setiap hari. Kesananya males lagi. Berarti istiqomahnya enggak kuat. Ketika kita untuk pergi sholat subuh terus continue setiap hari. 1 minggu kuat, 2 minggu kuat, kesananya males lagi. Berarti enggak istiqomah. Padahal badannya sehat walafiat. Ketika kita punya harta, Allah titipkan rezeki kepada kita. Kita ingin infak berbagi kepada anak yatim, kepada orang fakir miskin. Beberapa hari, beberapa minggu kita kuat. Kita bisa melaksanakan sedekah. Tetapi tatkala diberikan rezeki oleh Allah bulan depannya kita enggan lagi memberi kepada mereka. Itu tidak istiqomah. Istiqomah ini adalah salah satu ibadah yang sangat sulit mempertahankannya. Yang sulit itu mempertahankan, Pak. Ya, bukan mengawali, tapi yang sulit justru mempertahankan. Ketika mempertahankan ibadah kita sudah bisa, sudah continue, maka insya Allah istiqomah itu akan terus bisa kita pertahankan. Makanya istiqomah ini luar biasa. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang istiqomah, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimus malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang istiqomah ini Allah turunkan kepada mereka yang namanya sakinah, yang namanya ketenangan. Turunkan malaikat-malaikat ke dunia ini. Allah berikan kepada mereka yang istiqamah, yang diucapkan oleh para malaikat, alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalian jangan takut, kalian jangan khawatir. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada kalian bahwasannya orang-orang yang istiqomah di dalam ibadah, dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, allati kuntum tu'adun, yang mana surga ini telah dijanjikan oleh Allah melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak akan rugi. Ya. Apalagi istiqomah mempertahankan di dalam ibadah, di dalam akidah. Ini yang sangat luar biasa. Mempertahankan atau istiqomah di dalam akidah, ibu bapak, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Bilal bin Rabah, bagaimana dia dicambuk, bagaimana dia ditindih dengan batu, bagaimana dia disiksa pada saat itu, untuk mencopotkan keimanannya, mengeluarkan tauhidnya. Tetapi yang namanya Bilal sangat luar biasa. Walaupun pada saat itu beliau adalah hamba sahaya, orang miskin, tetapi mempertahankan akidah sangat kokoh, sangat kuat, istiqomah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memasukkan Bilal bin Rabah ke dalam surganya Allah. Bahkan kata Rasul, sebelum Bilal wafat, suara sandalnya, terumpanya Bilal ini sudah kedengaran di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Mereka adalah orang-orang yang masuk Islam dalam keadaan usia sudah tua. Tetapi mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia masuk Islam dengan umur keislamannya yang tidak begitu lama. Tetapi kita orang-orang muslim yang dilahirkan ke dunia ini, begitu lahir di azanan, bahkan di dalam kandungan pun orang tua kita punya inisiatif membaca Al-Quran, mengundang saudara-saudara, mengundang ustadz, mengundang kiai untuk membacakan Al-Quran, mendoakan jabang bayi yang masih ada di dalam perut ibunya.
Sudah lahir kemudian di azanan, di iqomatan. Baru usia 1 tahun menginjak 1,5 tahun, 2 tahun. Sudah diajarkan oleh ibunya, oleh ayahnya, oleh saudaranya. Dengan lantunan-lantunan, bacaan-bacaan. Doa-doa mau tidur, doa mau makan. Bahkan suratul Fatihah, Al-Ikhlas. Kita sudah dididik dari kecil. Bahkan di Islam itu ada sekolah yang namanya sekolah FAUD. Atau TPA. Taman Pendidikan Al-Quran. Itu dari kecil. Dari kecil. Tetapi kadang ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sesudah menginjak dewasa, bahkan sesudah rumah tangga, kita ini atau mereka ini yang dilahirkan waktu kecil di azanan dan lain sebagainya, mereka malas ke masjid, malas tholabul ilmi, malas berbuat kebaikan dan lain sebagainya. Mungkin di antara hamba-hamba Allah yang Allah berikan taufik hidayah pada saat ini, ada beberapa hamba-hamba yang taat. Tapi tidak akan melebihi yang namanya taatnya para sahabat. Imannya para sahabat ini, terutama Abu Bakar As-Siddiq ini tidak diragukan. Makanya ketika sesudah melaksanakan ibadah sholat fardu, apa yang ditanyakan baginda Rasulullah SAW kepada para sahabat, Rasulullah berbalik badannya, menengok para sahabat sesudah melaksanakan sholat. Yang ditanyakan, bagaimana imanmu hari ini? Bagaimana imanmu hari ini? Bagaimana imanmu hari ini? Bagaimana iman kalian hari ini? Yang ditanyakan adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka para sahabat-sahabat Rasul, mereka para pejuang-pejuang Islam, mereka para tabi'in, banyak sejarah menjelaskan, banyak sejarah mengabadikan bagaimana mereka mempertahankan akidahnya yang sangat luar biasa. Walaupun di depan matanya pedang, walaupun di depan matanya samurai, walaupun di depan matanya kematian, tetapi mereka enggan dan tidak mau mengeluarkan dan mencopotkan akidahnya tersebut, keislamannya tersebut. Punten ibu bapak, ketika kita mempertahankan akidah itu dalam keadaan fakir miskin itu sangat luar biasa. Makanya kadal fakru ayyakuna kufran. Kefakiran ini mendekatkan kekufuran. Banyak orang yang fakir jadi kufur. Betul Bu? Ibu ada araya tenunutan. Habis nunutan asa dipepene. Kita sering lihat di televisi bagaimana punten kadal fakru ayyakuna kufran. Kefakiran ini mendekatkan kekufuran. Akibat gak punya susu untuk bayinya, untuk anaknya, gak punya duit untuk anaknya nangis terus, akhirnya anaknya dirogok pakai telunjuk nepi ka paeh, nepi ka maot. Di Cicalengka ada anak kecil dimasukin ke tong air, Pak. Cerik wae, mau beli susu gak punya, dalam keadaan seperti itu datang setan. Akhirnya enggeus kudu dinaon, dimaotan ya budak. Banyak itu teh, bahkan sekeluarga minum baygon. Leheng minum madu, ini baygon yang diminum. Atau kejar semua, mati semua. Ini akibat fakir. Ya. Tidak mencontoh sahabat dulu bagaimana Bilal bin Rabah dan sahabat yang lain dalam keadaan fakir pun, dalam keadaan miskin pun mereka mempertahankan akidah. Makanya pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Maka dari itu ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian subuh Ahad berkah ini saya akan memperjelaskan, saya akan menyampaikan di dalam salah satu kutipan Al-Faqih Abu Laits. Qala Al-Faqih Abu Laits, alamatul istiqamati ayyura'a asyarata asya'a faridatan ala nafsihi. Tanda-tanda istiqomah, tandanya istiqomah ayyura'a asyarata asya'a, bisa menjaga 10 hal. Bisa menjaga 10 hal di dalam dirinya. Insya Allah bisa istiqomah dengan utuh. Ada berapa? 10 hal. Ada 10 hal
Ketika dijaga yang 10 ini, maka hamba Allah akan bisa istiqomah dengan utuh. Coba disimak baik-baik ibu bapak. Kalau bawa pulpen, bawa buku dicatat. Kalaupun tidak bawa pulpen, bawa buku dicatat di dalam hati. Al ilmu fis sudur lapis sutur. Ilmu itu di dalam hati, bukan di dalam tulisan. Tapi kadang nah hati teu nempel na tulisan eueuh poho deui weh. Naon tadi teh subuh teh pengajian teh? Kayak eta we lah. Jadi ini ya, makanya nanti bapak-bapak ini, ibu-ibu bawa bukunya khusus buat kajian subuh barokah. Buku dicatat. Yang kejar aja dicatat. Yang penting-pentingnya aja. Sekali lagi, ada 10 hal yang menjadikan manusia bisa mempertahankan istiqomah dengan utuh. Sekali lagi, coba bareng-bareng. Ada 10 hal yang menjadikan manusia istiqomah dengan utuh. Jadi terus membaca Quran, terus berjamaah, terus sedekah, terus sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Nah ini yang diinginkan oleh kita. Jadi teka bawa ku angin. Angin ngaleo kakaler, ngilu kakaler. Angin kakidul, ngilu kakidul, itu istiqomah. Istiqomah itu pancek dina pendirianana. Pancek dina pendirianan di dalam kebenaran. Ya, istiqomah. Nih, yang pertama simak. Yang pertama adalah al-awwalu hibdul lisani anil gibah liqouli ta'ala wala yaghtab ba'dukum ba'dhan. Yang pertama yang menjadikan manusia istiqomah dengan utuh sampai akhir hayat, yang pertama adalah wala yaghtab ba'dukum ba'dhan. Tidak boleh menggibah di antara kalian satu sama lain, karena Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an wala yaghtab ba'dukum ba'dhan. Betul ibu bapak? Pernah mendengar ayat ini? Pernah mendengar ayat ini? Pernah, ketika dihubungkan dengan ghibah. Ini sangat berat bagi kita ketika kita tidak menggibah. Karena penyakit dosa-dosa kita, badan kita ketika menggibah. Karena apa? Gibah teh dosa teu karasa. Sok bapak-bapak punten, ketika ngobrol, kalau bapak-bapak sendiri tidak akan ngegibah, ngobrol sama temok. Naon jeung temok ngobrol, temok mau bisa ngejawab. Tapi ketika gibah akan datang, ketika ada lawan bicara. Jangan banyak, ada 2 orang, kita berbicara, awalnya baik, awalnya berbicara baik, mulus, tengah-tengahnya belok, ujung-ujungnya jadi gibah. Osok itu tarabu. Osok. Rumasa, rumaos. Berarti itu adalah dosa yang memang wajib dan harus ditobatan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam kitab Irsyadul Ibad karangan Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Jainuddin Al-Malebiri, di dalam paslun bab gibah dijelaskan al-ghibatu asyaddu minaz zina. Gibah ini lebih dahsyat dosanya daripada zina. Coba bayangkan. Al-Quran sudah menjelaskan, kalau kau mencaci, memaki, kau menggibah, membicarakan kejelekan orang lain atau saudaramu sendiri, seolah-olah kau memakan daging bangkai saudaramu sendiri. Al-Quran itu menjelaskan. Tetapi datang sieun. Betul apa betul? Santai. Ayat Al-Qurannya sudah jelas, hadisnya sudah jelas. Kemudian para sahabat kaget ketika Rasul menjelaskan al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ghibah ini menjelekan atau membicarakan kejelekan orang lain lebih dahsyat dosanya daripada zina. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah kaifa, bagaimana bisa seperti ini? Kok dahsyat lebih dahsyat daripada zina? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab. Kata Rasulullah apa? Kalau kalian berbuat zina, urusannya dengan Allah. Hablum minallah. Ketika kalian taubatan nasuha, betul-betul tobat kepada Allah atas perbuatan zina, judi, membunuh, maka engkau akan diterima oleh Allah taubat. Akan diampuni dosa-dosanya.
Kalau taubatan nasuha. Tetapi kalau dosa gibah, na'udzubillahi min dalik, summa na'udzubillahi min dalik. Rasulullah menjelaskan, kalau engkau menggibah, kemudian engkau bertobat kepada Allah, tetapi orang yang digibahnya. Nah, ini habluminan. Orang yang digibahnya tidak memberi maaf kepada kita, maka itu yang sangat sulit, Bapak-bapak. Jadi lebar, orang teh sholat subuh berjamaah, ngaji Quran, sedekah, kebaikan lain-lain punten, lebar. Apalagi di bulan Rajab ini. Di bulan Rajab ini bulan yang dimuliakan Allah. Kemudian Al-Quran menjelaskan tidak boleh berbuat zolim terhadap diri sendiri dan orang lain. Di dalam Al-Quran menjelaskan di bulan Rajab. Apalagi kita masalah ini, ghibah punten. Saya menekankan khusus pribadi saya sendiri, saya sering ulang kajian ini ketika dihadapkan dengan jamaah. Wabil khusus untuk pribadi saya sendiri, ketika hari ini saya berbuat ghibah, maka hari ini saya harus minta maaf. Tetapi kalau bisa menahan mulut ini dari ghibah, alhamdulillah. Step by step sehari yang tadinya 10 bisa menjadi 5. Kemudian menjadi 3. Kemudian menjadi 2, 1. Bahkan sehari ketika mau ghibah langsung lari. Kalau kita berbicara dengan orang lain, sudah masuk ranah ghibah kita langsung lari. Kita nggak mau karena takut seperti ini. Ini hadisnya sahih, Al-Qur'annya jelas ayatnya. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Ya ashabi ayyuhal muflisuna, wahai para sahabatku, tahukah engkau orang-orang yang bangkrut?" Coba, tahukah engkau orang-orang yang bangkrut? Ya yaumil qiyamah bis shalah, was-shaum bis shaum, was-zakat dan lain-lain sebagainya. Dia datang ke alam kubur, dia datang ke alam akhirat, membawa sholat, membawa zakat, membawa puasa, membawa sedekah, membawa haji, membawa pahala umroh. Tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala pahala tersebut tidak ada. Kemana? Karena Allah berikan kebaikannya kepada orang-orang yang senantiasa di dunia digibah wae. Jadi lamun digibah teh tong amek, alhamdulillah hari ini kita sudah punya pahala. Ya mah digibah langsung amok, serenteng, amok. Ngapain? Udah aja biarin. Kebaikan mereka ditransfer kepada kita, keburukan kita ditransfer kepada mereka. Udah aja biarin. Datu matak bonyok digibah mah, sugan digibah matak jadi coplok kuntu. Gitu kan. Atau bengep gitu kan. Udah aja biarin. Ya Allah, alhamdulillah hari ini saya sudah dapat pahala. Mudah-mudahan dia sadar. Itu aja udah doakan. Doakan aja. Makanya ketika ditanya oleh malaikat di dalam salah satu kutipan dalam kitab Irsyadul Ibad tersebut, "Ya Rob, aina sholati? Ya Rob, aina zakati? Ya Rob, aina haji? Ya Rob, aina sadaqati?" Gusti Allah, ya Tuhanku, mana sholat abdi? Mana zakat abdi? Dan lain-lainnya, ibadah-ibadah lain-lainnya. Ini yang diperhatikan. Aduh ya Allah, rawan sekali, apalagi usum pilpres, rawan. Usum ayeuna rawan, menjatuhkan, menggorengkan, digoreng satu sama lain. Betul. Tadi luhur, tadi hanap sarua ngagogoreng. Padahal eta teh ngagibah. Nah sekarang mah sudah tahu kajian. Bukan sudah tahu, dari dulu juga tahu, cuma lamun teu dikedalkeun teh asa kumaha? Asa air reged gitu nya. Can bucat bisul paribasa lamun teu diplok diucapkeun teh. Tah cing, kira-kira kita kalau kita takut, merasa takut terhadap diri sendiri atau pahala-pahala kita, ya kita harus bisa menjaga. Minimalisir. Insya Allah akan bisa, insya Allah. Karena ini jelas ayatnya. Wala yaghtab ba'dukum ba'd. Yang kedua, manusia akan bisa menjaga istiqomah sampai akhir hayatnya. Yang kedua adalah al-wasani al-istinabu ansu'izon. Ansu'izonni. Yang kedua adalah menjauhkan diri ini daripada su'uzon. Ini hal-hal yang sangat berat dan rumit sekali, ibu bapak. Su'uzon. Kira-kira pernah su'uzon kepada orang lain? Pernah. Ya.
suudzon. Suudzon teh kalau bahasa Sunda mah goreng sangka, ya. Buruk sangka terhadap orang lain. Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Iztanibu katsiran minadh-dhonni inna ba'dadh-dhonni ismun." Jauhilah oleh kalian dengan banyak yang namanya suudzon. Sesungguhnya suudzon itu ismun, dosa. Suudzon itu punya prasangka jelek kepada orang lain. Sini, bro, si itu gini, dia itu ini, suudzon, padahal tidak. Jadi tidak boleh, justru yang harus dikedepankan kita punya prasangka baik yang namanya husnuzon. Kepada orang lain, apalagi kepada Allah. Apalagi kepada Allah. Ibu bapak jangan sekali-kali suudzon kepada Allah. Ibu bapak jangan sekali-sekali marah dan suudzon kepada Allah. Karena Allah memerintahkan kepada hambanya untuk mempunyai sifat husnuzon. Sesungguhnya aku adalah dengan orang-orang yang punya prasangka baik, kata Allah. Kalau Allah memberikan rezeki pada hari ini atau minggu ini, bulan ini, kurang daripada biasanya, husnuzon kepada Allah. Mungkin inilah yang terbaik dari Allah. Mungkin saya banyak kesalahan, banyak dosa dan lain sebagainya. Mungkin inilah yang terbaik kepada Allah. Tapi kadang 1 bulan dapat gaji, 1 bulan dapat penghasilan. Penghasilannya minim daripada biasanya. Marah ke Allah deh. Nah, ari Allah, kenapa sih saya teh sudah berusaha ini? Gak sayang sama saya Allah teh. Orang lain melihat tara sholat, tara ngaji, tara taklim, tara tadarus. Rizkinya hebat. Saya rajin sholat, rajin ngaji. Rizkinya ampun. Nanti mau mual sholat we. Na'udzubillahi min dzalik. Subhanallah. Padahal ibu bapak, apapun yang terjadi itulah yang terbaik dari Allah. Likulli syai'in la takhlu anil hikmati. Segala sesuatu itu tidak lepas daripada hikmahnya. Ada hikmahnya. Diberi sakit ada hikmahnya. Karena sakit kiparat dosa. Dosa-dosa kita teh diampuni oleh Allah. Digugurkan, dihancurkan, dibuang. Itu sakit teh. Dikasih minim dari ekonomi, minim dari rezeki. Itu teh salah satu yang terbaik. Kalau kita dikasih banyak belum tentu bisa membawanya. Bisa sombong. Tadinya punya mobil Suzuki tahun 90 atau 92 atau tahun 2000. Ya, ketika kita diberikan mobil yang baru, takutnya kita sombong. Makanya doa-doanya belum diijabah. Bukan belum diijabah, tetapi yang terbaik doa itu Allah alihkan kepada ampunan dosa. Bukan dosa, bukan doa tidak diijabah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, aku akan memberikan ijabah. Kalaupun keinginan kita pada saat itu tidak dikabulkan oleh Allah, pingin renovasi rumah, pingin punya kendaraan baru, pingin punya tanah baru, pingin punya bla 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 bla. Itu Allah tidak ngasih sama kita, bukan Allah benci. Allah teh sayang kepada kita. Kalau diberikan, kalau diijabah doa itu takutnya kita takabur. Isi itu waktu punya mobil Suzuki tahun sekian ketemu di jalan, biasa menyapa, Assalamualaikum, mau kemana? Udah punya Pajero. Hare-hare, wete nanya acan. Nauzubillahimin. Punten ibu bapak karena ini sifat manusia. Ya, dulu mah waktu rumahnya biasa. Sekarang rumahnya udah tingkat 5, udah punya tingkat 5, bahkan pakai lift, sombong. Nauzubillahimin dzalik. Justru itu yang terbaik dari Allah. Allah memberikan, ya menurut kita ini sangat pahit. Allah memberikan ujian kepada kita, yang kakaknya sakit, yang bungsu sakit, bapaknya sakit lagi. Jadi di rumah itu 3 orang sakit. Akhirnya si istri ini ngeluh kepada Allah. Ya Allah, kok begini amat sih? Gitu kan? Wajar enggak kalau manusia seperti itu? Wajar, namanya manusia. Tetapi jangan berlebihan mengeluhnya. Ingat takdir Allah, rukun iman yang ke-6. Beriman kepada Allah atas qada qadarnya Gusti Allah, takdir Allah. Inilah yang terbaik. Dikasih sepeda, nggak punya motor, itulah yang terbaik, bersyukur masih bisa ngegoes sepeda.
dikasih motor bersyukur. Intinya apapun yang dititipkan, yang diberikan Allah, syukuri. Ketika disyukuri, yang kecil jadi bertambah, yang kecil jadi besar. Ketika nggak mau bersyukur, yang besar jadi kecil, bahkan habis semuanya lenyap. Rumahnya habis, mobilnya habis, istrinya pun minta cerai, habis semuanya. Jadi balik deui ka baheula sorangan deui. Nauzubillah, ini tidak mau seperti ini. Kenapa? Karena tidak mau bersyukur kepada Allah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, itu yang kedua. Tidak boleh su'udzon. Yang ketiga, wasalisu al-istinabu anis sakhriyati liqaulihi ta'ala. Yang ketiga adalah jauhi yang namanya sakhriyah, pakai hak. Apa syariah itu? Membanggakan diri sendiri, menganggap orang lain semuanya rendah. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan minhu. Asa ayyakuna khairan minhu. Ya. Tidak boleh kalian membanggakan diri kalian atau tidak boleh merendahkan kaum-kaum yang lainnya. Aku lebih baik daripada mereka. Saya nupang alusna, saya nupang bisana, saya. Kalau orang sudah saya, dari kalimat bicaranya saya, berarti sudah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal semua itu bisa A, bisa B, bisa C sampai Z, semuanya adalah campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh menganggap orang lain bodoh, tidak boleh menganggap orang lain hina, tidak boleh menganggap orang lain miskin, tidak boleh menganggap orang lain rendah. Kenapa? Karena itu semua dilarang oleh Allah. Udah, kita sama-sama dibikin oleh Allah, diciptakan oleh Allah dari tanah. Si A dari tanah, si B dari tanah. Yang cantik sama dari tanah. Yang biasa-biasa aja sama dari tanah. Yang ganteng Allah ciptakan dari tanah. Yang biasa-biasa aja dari tanah. Betul? Coba. Kita teh dari tanah. Jadi kita teh tidak jauh sama kenteng jeung coet. Jeung kendi adi lanceuk. Kendi tina tanah, kenteng tina tanah. Apa yang harus kita sombongkan? Gitu kan? Makanya tidak boleh menganggap kepada orang lain teh hina. Oh dasar sih itu mah. Oh saya pang ieu, saya pang ieu. Nauzubillah min dzalik. Belum tentu. Kan? Boa-boa apalagi kita menghina orang lain itu ini. Belum tentu. Dia itu lebih jelek daripada kita. Atau kita lebih baik daripada mereka. Ya mungkin kata Allah mereka yang lebih baik daripada kita. Nah ini jangan sampai dilakukan. Yang keempat, warrobi'u godul basari anil mahar. Liqouli ta'ala, karena ada firman Allah, kullil mu'minina yaghdu min absarihim. Pejamkan mata dari hal-hal yang diharamkan kalau ingin istiqomah. Ini berat lagi, apalagi zaman sekarang. Mata bisa dijaga keluar dari rumah, mata bisa dijaga tidak melihat haram. Kalau dilihat gak boleh, kalau kelihatan boleh, tapi sekali gak boleh lihat-lihat terus. Tong ngicep gitu. Lihat, aduh ini bedain dari orang rumah, ya masa ciptaan Allah. Kalau dilihat atau kelihat gak apa-apa. Kalau dilihat itu dosa. Itu terjaga, tetapi yang tidak terjaga itu yang ada di tangan kita, yang ada di kantong kita, yang ada di celana kita, di dalam pesak, di dalam sakunya itu. Apa? HP. Ini HP punten bapak-bapak mungkin yang sudah punten di usia 50 atau 60 ke atas. Apa naon sih? Paling untuk telepon, paling kangen ke cucu, ke anak yang jauh, paling video call dan sebagainya. Kalau di sebelah sana ada kakek-kakek main TikTok. Nenek-nenek TikTokan. Ini bukan orang Al-Huda, bukan. Di sana jauh. Nenek-nenek itu TikTokan. TikTok pakai legging. Legging itu kan standar legging itu dipakai ketat. Ini dipakainya bukan ketat karena yang makainya nenek-nenek jadi logor. Jadi tepantes. Jadi nanaonan, gitu kan? Ini saking canggihnya. Keluar mata terjaga, tapi begitu lihat HP pas dibuka lihat goyang-goyang. Itu kan jadi dosa teh lain ku mata, awal dari jari kita. Jari kita ini bisa apapun datangnya dosa, betul nggak? Betul nggak? Sok ngaku, betul nggak?
Kenapa? Karena kalau kita keluar terjaga mata kita, tapi buka HP pun dan mau apapun, mau lihat YouTube apapun, mau apapun, ngetik apapun, torojol arah raya aja nama. Leras deh, hoyong ningali anu, ayah. Hayang ningali gunung Tangkuban Parahu, ayah. Hayang ningali gunung gede, ayah. Asal ia ngetik, mana nu ngetik? Ini tangan kita, awal sumbernya. Sekarang ini di zaman era modernisasi ini, serba canggih ini, awal maksiat itu mungkin daripada tangan-tangan kita ini. Karena tangan ini mengetik hal-hal yang buruk, akhirnya keluarlah dari HP yang baruruk. Yang ningali joget, nanaon ge araya tuh. Terus tuh, hari keluar mah bisa kajaga, socat, datara keluar jarang. Ngapain sih keluar? Paling ke masjid, paling keluar ya kali-kali. Tapi yang tidak terjaga itu ketika kita bermaksiat di dalam rumah. Kok bisa bermaksiat di dalam rumah? Itu dengan HP. Jadi HP itu tergantung kita, baik dan buruknya kita atau HP itu tergantung kita. Kita HP bisa jadi manfaat, HP bisa jadi madorot, HP bisa jadi toat, HP bisa jadi maksiat. Betul nggak? Ayo nama tekudu keluar, tekudu. Oh sih itu mah tedugem, tenanawan, tapi di HP ningali dugem. Betul nggak? Kakinya tidak berangkat ke tempat dugem, tapi di HP ngetik dugem, keluar dugem. Coba, nauzubillahimin. Ini jari-jari ini, nauzubillahimin dalik. Makanya mulai dari sekarang saya tidak punya prasangka buruk kepada bapak-bapak. Insya Allah bapak-bapak baik semuanya. Tetapi kalau ada hal demikian, taubat dari sekarang sampai nanti. Oh kalau minggu depan keganggu lagi urat saraf kita, keganggu lagi tangan kita, ngetik yang enggak, ngetik yang enggak dihalalkan, ngetik yang enggak ada kebaikannya. Itulah manusia. Setan datang, kita bukan malaikat. Kalau malaikat punya akal gak punya nafsu, kalau manusia komplit punya akal punya nafsu. Makanya sehebat-hebatnya malaikat ibadah lebih baik daripada ibadah manusia. Coba, kita teh makhluk yang dimuliakan Allah, kalah semua makhluk juga. Walaupun malaikat ribuan ibadahnya kalah sama kita sebagai hamba Allah. Sebagai umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita mah bisa datang ke masjid aja ke sini, datang ke masjid aja ke sini subuh. Godaannya gede, belum usum tiris, apalagi sekarang mah musim hujan. Hujan teh kadang dari subuh, kan malesnya minta ampun. Ketika ngagojod ku simut, beki haneut ngong adannya hare-hare we. Itu teh banyak saudara-saudara seperti itu, saudara-saudara kita yang tidak Allah berikan nikmat berangkat ke masjid kakinya, akibat datang hujan subuh akhirnya ngagojod pakai simut lagi, tidur lagi. Seminggu eling lagi ke masjid, gitu lagi. Gak apa-apa, itu namanya manusia kok. Kalaupun dia terus ibadah terus, ya alhamdulillah sifat malaikatnya nempel terus. Tapi kalau dia maksiat terus, gak mungkin orang hidup selama dia ada di dunia 50 tahun maksiat semuanya. Gak mungkin Pak, pasti ada sifat baiknya. Yang namanya garong, yang namanya bangsat, yang namanya perampok, yang namanya pejamret. Pasti ada sisi positifnya. Tidak mungkin tidak ada, pasti ada. Walaupun dia tara sholat, tara tadarus, tara kajian, tara halaqoh ilmu, halaqoh zikir. Tapi ada sedikit sisi positifnya. Mungkin walaupun dia banyak sifat setannya, tetapi ada sedikit nempel sifat malaikatnya. Itulah manusia. Maka dari itu saya berharap kepada semua yang hadir ketika kita berbuat salah. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa. Maka bersegeralah kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang lain Allah menjelaskan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatun 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian meminta ampunan kepada Rabb kalian karena sesungguhnya surga Allah itu luas bagaikan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Uiddat lil muttaqin. Allah sediakan peruntukan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak karena tidak kerasa waktunya sudah mulai matahari keluarnya agak tinggi jadi terus beki caang. Iya kakara opat, lamun diteruskan nepi ka waktu duha. Jadi kalau sampai 10 nyampe duha. Nyampe duha. Insya Allah lain waktu ketika Allah berkehendak, takdirkan lagi saya ke sini, insya Allah nanti disambung lagi. Ya, disambung lagi. Biar bapak-bapak sedikit dikasih ingat 4. Masih ingat 4 Pak Ustadz.
Saya 3 bulan, 4 bulan nggak kesini, nanti saya tes tanya lagi, Pak yang 4 itu apa? Bu yang 4 itu apa? Kayak tunggu Pak Ustadz, nunggunya setengah jam. Ya udah biarin nggak apa-apa. Nggak wajib bisa, nama nggak wajib. Yang wajibnya mah duduknya, berangkatnya, tolabnya. Ada yang tanya Pak Ustadz, si itu mah ngaji, tetangga saya ngajinya minta ampun, tapi belet melulu. Nggak bisa, nggak ada yang nempel. Daripada kamu pinter tapi nggak ngaji-ngaji, mendingan dia. Basajan otaknya biasa, daya tangkapnya biasa, tapi dia mau duduk di majelis taklim. Gak wajib bisanya, yang wajibnya itu tolabnya, berangkatnya dari rumah ke majelis taklim. Betul Pak? Maknya tenu nempelnya, tenu nempel ini acan. Ya mudah-mudahan ada manfaat masalahnya akhirat, khusus pribadi saya sendiri, umum semua yang hadir. Kita akhiri dengan doa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa dhunuba ummahatina wa dhunuba azwajina wa dhunuba ikhwani ikhwatina wa dhunuba masyayikhina wa dhunuba jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rabbuna ya Karim, kami bersimpuh di pagi yang mulia ini, di Ahad barokah ini, ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Jangan sisakan noda dan dosa pada diri kami, ya Allah. Dosa yang kecil, dosa yang besar, ya Allah. Dosa yang disengaja, dosa yang tidak disengaja, ya Allah. Dosa yang nampak dan dosa yang tersembunyi, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, bersihkan dosa-dosa kami dari badan kami, ya Allah. Jangan jauhkan kami dari rahmat-Mu dikarenakan dosa dan kesalahan kami, ya Rabb. Jangan jauhkan kami dari keberkahan-Mu dikarenakan dosa dan kesalahan kami, ya Rabb. Jangan jauhkan kami dari surga-Mu dikarenakan dosa dan kesalahan kami, ya Rabb. Ya Rabbuna ya Karim, bimbing kami, istri-istri kami, anak-anak kami untuk bisa beribadah kepadamu, ya Rabb. Istiqomahkan kami di dalam ibadah kepadamu, ya Rabb. Istiqomahkan kami di dalam bertauhid kepadamu, ya Rabb, sampai akhir hayat kami, ya Rabb. Jadikanlah kami semua yang hadir di sini, khususnya warga-warga yang ada di sekitar masjid ini umumnya, mudah-mudahan mereka semua diampuni dosa dan kesalahannya, ya Rabb. Berikan yang terbaik kepada kami dan mereka semua, ya Rabb. Jadikanlah kami semua ahli ibadah, ahli Quran, ahli taqwa, ahli syukur, ahli sedekah, ahli zakat, ya Rabb. Jangan jadikan kami orang-orang yang buruk sangka. Jangan jadikan kami orang-orang yang senantiasa menggibah orang lain. Jangan jadikan kami orang-orang yang jelek niat kami kepada orang lain, ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khalqi Muhammadin sayyidil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan amalnya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.